Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku yang berbahagia. Hari ini kita akan memasuki materi tentang kalimat efektif. Perlu disampaikan di sini bahwa kalimat efektif ini kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Coba kalian perhatikan kalimat-kalimat berikut. Ada 4 buah kalimat yang belum berhubungan. Coba kalian gabungkan menjadi sebuah paragraf yang efektif. Ya, bagus. Tapi masih perlu disampaikan. Ini kalimat efektif yang seharusnya. Hasil penggabungan yang efektif ini, ayah melihat unta, ibu burung, kakak, banteng, dan saya. Nah, ini jangan digabungkan, jangan disatukan, disatu kaliguskan, tetapi ada jeda di sini. Sebab di sini ada kata melihat. Begitu juga untuk ini. Ketika kita mengubah kalimat tunggal menjadi beberapa pola kalimat, maka pola kalimatnya akan seperti ini. Baik, kompetensi yang harus kita capai dalam pertemuan ini adalah bagaimana menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah. Menganalisis dalam arti bisa dari segi kalimat efektif, bisa dari segi kata baku dan tidak baku dan lain sebagainya. Baik, apa dan bagaimana kalimat efektif? Kalimat efektif menurut teori di sini kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur. Jadi kita ini penutur, pembicara itu penutur atau penulis secara tepat. Kalau penutur itu dilisankan, kalau penulis itu dituliskan secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Jadi jangan sampai ketika kita berbicara tidak dipahami oleh pendengar. Begitupun ketika kita menulis, tulisan kita tidak dipahami oleh orang lain. Kalimat efektif ini harus memiliki 6 aspek. Yang pertama, kesatuan. Artinya adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Jadi jangan sampai kalimat yang kita buat ini memiliki beberapa ide. Itu disebut kesatuan. Contoh di sini, pembangunan sekolah baru, pihak yayasan dibentuk oleh bank yang memberi kredit. Ketika kita membaca kalimat seperti ini kalimat yang tidak efektif karena apa? Tidak jelas siapa yang dibantu bank untuk memberi kredit ini. Apakah pembangunan sekolah baru atau pihak yayasan? Jadi jangan sampai ada ketidaksesuaian antara antara dua subjek yang berbeda. Nah, kalau kita analisis, di sini terdapat subjek ganda dalam kalimat tunggal. Jadi tidak jelas di sini siapa yang diberi bantuan oleh bank tersebut. Yang kedua adalah kepaduan atau koherensi. Adalah terjadinya hubungan yang padu antara unsur pembentuk kalimat. Jadi sebuah kalimat itu memiliki ikatan dengan kata lain, dengan kalimat lain. Nah, ini disebut koherensi. Terjadi hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Perhatikan di sini. Saya punya rumah baru saja diperbaiki. Ini tidak jelas. Menurut logika ini tidak mungkin kan rumah baru itu diperbaiki begitu. Jadi ketidakjelasan, ketidakkoherensian di sini ketika seseorang menulis kalimat seperti ini. Nah, ini analisisnya adalah struktur kalimat ini rancu. Mengapa? Sebab tidak adanya hubungan yang padu antara unsur-unsur yang ada di sana. Yang ketiga adalah keparalelan.
terdapatnya unsur-unsur yang sama derajatnya, sama posisi atau susunan kata dan frase yang dipakai di dalam kalimat. Anda perhatikan, kakakmu menjadi dosen atau sebagai pengusaha. Ini tidak jelas antara dosen dengan pengusaha, ya. Nah, seharusnya dosen dengan guru, pengusaha dengan wira swasta dan lain sebagainya. Ini ketidakparalelan antara dosen dengan pengusaha ini. Nah, ini analisisnya kesejajaran atau parallelisme yang salah. Jadi ketika kita membuat kalimat, kita harus berpikir apakah kata yang dimaksud ini memiliki kesejajaran, memiliki kesetaraan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah terjadinya suatu perlakuan khusus pada kata tertentu dalam kalimat sehingga berpengaruh terhadap makna kalimat secara keseluruhan. Di sini ada beberapa cara yang dapat dipakai. Yang pertama yaitu meletakkan kata yang ditonjolkan pada awal kalimat. Jadi ini penekanan. Biasanya kata pertama ini lebih penting dibandingkan dengan kata-kata selanjutnya. Yang kedua adalah melakukan pengulangan kata atau repetisi, pengulangan kata. Dan yang ketiga adalah melakukan pengontrasan kata kunci. Yang keempat menggunakan partikel penegas. Nah, contoh di sini kita. Nah ini yang dimerahkan ini merupakan kata yang ditonjolkan pada awal kalimat. Kita akan ujian tengah semester pada bulan Mei. Nah ini sebuah penekanan di dalam kalimat efektif. Yang kelima adalah hemat. Adanya upaya menghindari pemakaian kata yang tidak perlu menghambur-hamburkan. Kita tahu bahwa kalimat efektif ini ada di dalam kalimat baku, bukan di dalam kalimat novel dan lain sebagainya. Nah, perhatikan di sini kita sering melihat, sering mendengar ucapan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa mahasiswa belajar seharian dari pagi sampai petang dengan mata saya sendiri, dengan mata kepala saya sendiri. Nah ini tidak hemat. Cukup saya melihat mahasiswa belajar dari pagi sampai petang. Jadi yang dihijaukan ini kata-kata yang mubazir, kata-kata yang tidak hemat. Ya, ini sekian kata, ini tidak ada maknanya di dalam kalimat tersebut. Dan yang keenam adalah logis. Logis artinya kalimat masuk akal sehingga orang lain mengerti, orang lain memahami apa yang kita sampaikan. Nah, banyak pembawa acara sering menyampaikan ketika membawakan acara. Nah, ketika pembawa acara menyuruh dekan untuk berpidato, untuk menyampaikan amanat dan lain sebagainya. Nah, si pembawa acara sering menyampaikan ini, kepada Bapak Dekan waktu dan tempat kami persilakan. Ini sesuatu yang tidak logis ini. Satu sisi kita akan memberikan kesempatan kepada dekan, tapi sisi lain yang dipersilakan adalah waktu dan tempat. Ini sesuatu yang tidak logis. Nah ini hal-hal yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi Anda. Nah, selanjutnya silakan berkelompok analisis kalimat-kalimat di bawah ini. Berikan syarat pembuatan kalimat efektif. Nah, kemudian presentasikan di depan, ya. Ini kelompok A, kelompok B dan seterusnya. Oke, baik. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.